Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2 Universitas Galuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendro Herdiana di kelas manajemen karyawan A Fakultas Ekonomi, saat ini pada semester 4. Oke, langsung saja ke tugas biar durasinya tidak terlalu lama. Tugas yang diberikan ada beberapa poin 2, 11, dan 12. Di antaranya mencari artikel, menjelaskan materi, dan cara membuat akun di Stockbit dan RTI. Oke, langsung ke tugas poin 2 saja. Mencari artikel dan jurnal dengan keyword sistem informasi dan manajemen, juga sistem informasi akuntansi. Langsung saja kita cari di Google Scholar ya. Oke, langsung ketikkan saja sistem informasi. Nah, ini tadi saya udah cari-cari sebelumnya, biar sekarang langsung tinggal download saja gitu. Dan materi ini kedepannya akan dicetak untuk jadi bahan pembelajaran buat saya pribadi. Sistem informasi, oke, yang pertama informasi. Kita hanya perlu mencari 2 atau 3. Kita cari satu lagi saja, sistem informasi. Ini buku, kita cari yang PDF ya, karena buku itu rata-rata harus beli gitu. Kita cari ilmu yang gratisan saja. Sistem informasi. Nah, ini sistem informasi. Oke, sambil nunggu loading, kita cari yang satunya, sistem informasi dan manajemen. Sistem informasi. Nah, ini bisa nih di-download. Ini sistem informasi dan manajemen. Oke ya, kok ngelag ya kan, mohon maaf, ini udah dari tadi soalnya. Nyari materi dulu, siapin materi dulu buat presentasi, kan nanti ngebahas materi duplikat. Oke, nggak apa-apa. Ini kok lama ya. Sistem informasi manajemen. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya, sambil nyari-nyari lagi. Sistem informasi manajemen. Ini bisa. Sistem informasi manajemen. Sambil nunggu loading, kita cari sistem yang akuntansi. Ini sistem informasi, langsung download saja. Sekarang kita nyari sistem informasi akuntansi ya, betul. Aduh, nah ini sistem informasi akuntansi. Downloading yang tadi duplikat, gak apa-apa, provide download. Oke, tinggal sistem informasi akuntansi. Ini kita usahakan cari yang PDF saja, jangan buku.
sudah. Oke. Download. Oke, selesai. Tugas pertama kita ini di poin kedua, sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, beres semua. Untuk buku ini sudah saya download sebelumnya, tinggal nanti dicetak bareng dengan artikel yang barusan. Oke, langsung tugas yang kedua adalah menjelaskan materi tentang saham, analisis teknikal dan fundamental, sampai ke apa yang membuat saya belum menabung saham sampai saat ini. Untuk materi ini sudah saya siapkan sebelumnya, mari kita bahas. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar ini Pak ya. Oke, komputer bisnis 2. Saham, apa sih saham itu? Secara teori, saham adalah suatu dokumen yang berharga gitu, yang mampu menampilkan bagian dari kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau misalkan kita beli saham, kita itu sama dengan bentar, silent HP dulu, berisik. Nah, jika kita beli saham itu, kita sama dengan memiliki sebagian dari perusahaan yang kita beli sahamnya gitu. Jadi kita adalah investor dari satu perusahaan itu. Nah, saat kita beli saham itu, kita punya hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut sesuai dengan posisi saham yang kita beli. Kemudian ada analisis fundamental. Apa sih itu analisis fundamental? Nah, analisa ini pada umumnya adalah analisis yang menggunakan faktor-faktor atau indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan seperti ROA, ROE, dan juga price to earning ratio dan lainnya. Nah, analisis fundamental ini sering digunakan oleh investor ternama. Kok jadi ya, sorry gugup guys, investor ternama gitu. Nah, ini salah satunya Warren Buffett. Beliau adalah orang yang investasi saham dengan menggunakan analisis fundamental. Nah, analisis fundamental ini kerap digunakan oleh investor yang berjangka panjang gitu untuk menyalin saham agar bisa membeli saham yang terbaik gitu. Nah, lalu selanjutnya ada analisis teknikal. Apa sih itu analisis teknikal? Analisa ini berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Dalam penerapan teknikal ini sama seperti prediksi gitu untuk membeli atau menjual saham yang dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham gitu. Biasanya ini digunakan oleh investor jangka pendek atau trader, bisa disebut seperti itu. Nah, ini salah satu penggunanya ya. Beliau adalah George Soros. Nah, pengguna analisa teknikal umum itu biasanya disebut trader yang tadi saya katakan, yang melakukan investasi saham secara jangka pendek. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu jual pada saat harga naik, beli pada saat harga di bawah, jual pada saat harga di atas. Biasanya seperti itu. Materi selanjutnya adalah contoh laporan keuangan gitu. Ini saya ambil dari Google. Laporan keuangan tahun 2016 PT Sanur Hasta Mitra Tbk gitu. Nah, ini adalah laporan keuangan 5 tahun terakhir, bisa teman-teman screenshot dan pelajari. Kemudian ada yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama ada aksi korporasi perusahaan. Apa sih gitu? Aksi korporasi yang dimaksud ini adalah kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Contohnya akuisisi, merger, atau divestasi gitu yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Itu dampaknya akan mengubah sifat-sifat yang fundamental seperti itu. Kemudian ada proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang.
Ini seperti perkiraan terhadap performa atau kinerja perusahaan, juga menjadi salah satu yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham gitu. Kemudian ada kebijakan pemerintah gitu. Ini kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi kinerja naik turunnya saham ya. Misalkan kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham seperti kebijakan ekspor impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang dan lain sebagainya. Kemudian ada fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing ataupun naik turunnya rupiah terhadap mata uang asing, kuat atau lemahnya rupiah terhadap mata uang asing. Ya, logikanya gini, konsekuensi dari fluktuasi kurs terhadap harga saham itu bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban mata uang asing. Kemudian ada rumor dan sentimen pasar. Ini sangat rawan akan info-info manipulatif, berita, rumor, sekedar isu saja itu bisa mempengaruhi naik turunnya harga saham gitu. Nah, misalnya seorang CEO atau direksi perusahaan membuat pernyataan yang negatif, itu kan bisa membuat harga saham perusahaan tersebut ikut negatif juga gitu, bisa turun tiba-tiba. Kemudian ada faktor manipulasi saham. Nah, ini kerap terjadi, bisa berdampak naik ataupun turun harga saham. Bagaimana bisa terjadi? Biasanya dilakukan investor yang berpengalaman dan bermodal besar gitu, dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan baik mereka atau demi tujuan mereka. Itu baik menurunkan ataupun menaikkan harga saham. Biasanya ada manipulatif seperti itu. Kemudian faktor kepanikan saham. Nah, ini contohnya pada kasus perusahaan gas negara itu yang menyebabkan lumpur lapindo. Pada saat itu kan harga sahamnya itu langsung turun drastis gitu. Tapi dikarenakan setelah dianalisis meledaknya pipa tersebut tidak menimbulkan efek yang signifikan gitu terhadap bisnis yang PGN ini, dan sehari kemudian sahamnya langsung naik kembali seperti itu. Selanjutnya adalah jumlah saham berdasarkan abjad. Nah, setelah saya cek di web IDF itu ada 729. Nah, teman-teman bisa cari di link yang ini. Namun ini adalah contoh yang terdaftarnya ya di IDF. Nah, saya hanya ambil sebagian karena durasi. Kemudian istilah-istilah dalam saham ada bullish, bearish, HK dan haki gitu. Hajar kanan, hajar kiri gitu. Bullish menunjukkan kondisi pergerakan harga yang cenderung naik. Nah, kalau bearish ini yang cenderung turun itu disebut bearish. Hajar kanan itu sebenarnya berkaitan dengan mekanisme perdagangan bid offer. Nah, perdagangan saham, istilah bid offer ini ada base, yang base bid posisinya biasanya sebelah kiri dan base offer di sebelah kanan. Kemudian ada hajar kiri. Ini adalah strategi menjual saham supaya memasang harga rendah di kolom bid atau antrian beli supaya sahamnya segera terjual gitu. Kemudian ada take profit. Nah, artinya menjual saham yang sebelumnya kita beli karena sudah mencapai target keuntungan. Nah, jadi misalkan kita beli, terus kita punya target nih, masang target, nah, harga sekian harus kita jual. Kemudian si saham itu ada kecenderungan untuk turun gitu harganya. Nah, kita langsung jual gitu, namanya take profit gitu. Kemudian ada cut loss. Nah, itu artinya menjual saham yang sebelumnya kita beli untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut. Nah, ketika yang saham yang kita pegang itu terus turun gitu, misalkan kita beli saham dengan harga sekian terus harganya terus turun ya, daripada turun sampai bangkar kan mending dijual aja. Itu sebagian istilah-istilah dari saham. Kemudian ada bid atau ask. Nah, yang tadi saya sebutkan ini base bid adalah antrian pembelian. Terus kalau kolom ask itu adalah apa
penawaran gitu, penawaran atau harga jual gitu. Biasanya bisa diurutkan tuh dari harga penawaran terendah sampai tertinggi. Kemudian ada watchlist. Apa sih watchlist itu? Nah, watchlist itu membantu kita untuk lebih fokus gitu pada saham-saham yang menjadi incaran. Nah, kemudian ada indeks saham, adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu gitu. Nah, ini digunakan sebagai sarana tujuan investasi gitu. Yang mengukurnya adalah IHSG atau indeks harga saham gabungan. Nah, dia mengukur semua pergerakan saham yang tercatat di BI. Nah, tadi daftar saham yang saya tunjukkan adalah daftar saham yang termasuk ke ini. Mana tuh? Nah, LQ45 gitu. Itu merupakan indeks saham LQ45 itu. Nah, indeks siapa ini penjelasannya? Jadi si indeks ini bertujuan untuk memisah-misah antara saham yang bergerak gitu dengan cara diukur. Kemudian ini materi yang ke-8, nabung di bank versus nabung di saham, gimana sih gitu. Nabung di saham itu sebenarnya hampir sama dengan nabung di bank, tapi yang bedanya itu adalah tingkat keuntungan yang didapat, juga tingkat resiko gitu. Ketika kita nabung di bank, kita dapat keuntungan lebih kecil dibandingkan dengan nabung saham gitu. Kalau nabung saham kita bisa dapat untung yang lebih besar. Namun juga untuk nabung di bank itu relatif lebih aman. Ketika banknya bangkrut kan uang kita dilindungi oleh LPS. Kemudian juga aman gitu, nggak akan hilang daripada disimpan di rumah. Nah, kalau misalkan kita beli atau invest di saham, itu kalau misalkan perusahaannya bangkrut, ya otomatis saham yang kita miliki juga ikut hangus atau bangkrut gitu. Nah, terus yang terakhir, apa yang membuat saya tidak menabung saham atau belum invest saham gitu? Yang pertama, memang saya baru mengenal di semester 4 ini, baru mengenal saham. Saya ingin lebih memperdalam dulu gitu, apa sih saham sebenarnya, karena kan untuk saat ini masih bingung gitu, gimana sih saham yang baik gitu, cara analisisnya kan belum diaplikasikan, hanya tahu sekedar teori gitu. Terus kan resikonya seperti yang saya catat di PowerPoint ini, saham itu bisa memiliki resiko yang lebih tinggi gitu, risiko kerugian yang lebih tinggi, seperti capital loss atau pembubaran perusahaan yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Kalau kita beli saham terus perusahaannya bubar, ya udah kan bubar semuanya. Terus juga kalau misalkan harga turun, kita harus sabar gitu, nunggu sahamnya naik lagi gitu. Sedangkan saat ini kondisi keuangan pribadi bisa lah dipakai untuk keperluan yang lain terlebih dahulu gitu. Ya sudah, sekian penjelasan dari saya tentang materi yang harus disampaikan. Nah, berikutnya adalah cara membuat akun di Stockbit dan RTI. Untuk ini saya harus sambungin dulu handphone ke laptop ya, sebentar. Oke teman-teman, sekarang kita mempraktekkan bagaimana cara menginstal tapi daftar akun di Stockbit dan juga RTI. Kita masuk dulu pada RTI ya, RTI bisnis gitu. Ini saya sudah install di HP. Teman-teman tinggal klik garis 3 yang di pojok kiri atas, kemudian klik register. Nah, ini saya di HP ya. Sambil nunggu loading, nah kita masukkan email itu, misal kemudian password. Ini
minimal 6 karakter, harus ada 1 nomor dan 1 huruf kapital gitu. Kemudian nomor handphone. Nah, tinggal centang, klik register. Yes. Please cek email verifikasi gitu. Kita cek apakah ada email. Sambil menunggu loading. Nah, ini ada welcome to RTI Business. Kita tinggal klik untuk verifikasi email ya. Jadi setelah kita masukkan email, password, register gitu, terus verifikasi deh. Udah seperti itu. Nah, kemudian yang aplikasi kedua ini ada Stockbit. Kita tinggal masuk Stockbit, kemudian klik daftar ya, daftar dengan Google. Tinggal kita pilih nih mau pakai akun yang mana gitu, Google ya. Loading. Nah, kita pakai yang ini. Sambil nunggu loading, bos. Nah, buat username gini aja lah, udah enter. Buat password minimal 6 karakter. Masukkan nomor handphone. Selanjutnya memverifikasi bahwa saya bukan robot katanya. Nah, ini tinggal nunggu SMS ke nomor yang kita daftarkan barusan. Nah, 8490 ya. 8490. Selanjutnya, kalau teman-teman mau aktifkan fingerprint silahkan, tinggal diklik aktifkan, kemudian sentuh fingerprintnya. Nah, ini saham yang jadi favorit kita nanti. Sudah seperti itu tuh, udah. Begitu teman-teman cara membuat akun di RTI dan juga Stockbit gitu. Untuk tugas ini saya rasa cukup sampai sekian. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan ataupun yang tidak enak didengar, karena saya juga hanya manusia biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.